gimana ya, PBNU ini belum mendaftarkan hak cipta soal hal yang ini, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Ya apalagi kok apa namanya ya semua lah yang partai ya. Ya saya kira untuk imbangnya ya saya mohon nanti partai-partai yang lain menyanyikan Jalalaton juga gitu saja saya kira. Terima kasih. Terakhir satu ya. Terima kasih. Saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang saya tanyakan ada dua. Pertama, ketika ada pengurus PBNU maupun di daerah yang nyalek, apakah akan harus keluar dari kepengurusan atau keluarnya atau tidak ada aturan seperti itu gitu Pak. Jadi bagaimana ketika ada yang nyalek? Yang kedua, ingin meminta penjelasan ini di publik sepertinya PKB dan PBNU tidak erat hubungannya. Nah, ini saya ingin tahu sebenarnya hubungan PBNU dengan PKB seperti apa. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Selain mandataris boleh, ya tidak boleh itu mandataris. Pokoknya mandataris tidak boleh nyalon. Kalau bukan mandataris, pengurus yang lain boleh, silahkan. Nyalon silahkan. Yang tidak boleh itu mandataris saja. Ya mandataris itu dan ininya mandataris dan lampirannya. Jadi Rois Am dan wakil Rois Am gitu ya. Ketua umum dan wakil ketua umum itu tidak boleh. Ya, selebihnya boleh. Nah itu pertanyaan yang pertama. Jadi tidak apa-apa. Kemudian yang penting kan ini tadi tidak boleh membuat pernyataan atas nama lembaga kecuali hasil rapat dan permusyawaratan. Itu yang penting. Ya tinggal gimana dia nanti kalau melanggar ya tentu ada sanksi organisatoris terkait pengatasnamaan lembaga di luar norma yang ada. Kemudian soal hubungan dengan PKB tidak erat, ya memang tidak erat Mas. Sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai yang lain gitu ya. Karena semuanya ini kita anggap sama. Ya. Lah PKB kan dulu yang membentuk PBNU. Iya, kenapa dulu PBNU membentuk PKB? Karena sejumlah warga, yang jumlahnya cukup banyak, tokoh-tokohnya minta PBNU membuatkan partai. Nah sudah dibuatkan, ya sudah, gitu. Silakan partainya gitu. Nah, PBNU ya tidak bisa lagi kemudian diharuskan untuk apa namanya menyuapi partai yang dibentuk ini. Silakan jalan berkompetisi dengan yang lain secara rasional. Dan kami juga persilahkan kepada masyarakat untuk menilai partai, termasuk kepada warga NU ya. Kami persilahkan kepada masyarakat termasuk warga NU untuk menilai partai-partai politik yang ada ini secara rasional. Secara rasional itu ya dilihat kredibilitasnya, dilihat prestasinya, track recordnya dan seterusnya. Ya. Tidak usah memperhatikan klaim-klaim atas nama NU misalnya. Ya. Kalau ada orang NU termasuk pengurus menjadi aktivis partai itu pribadi, bukan lembaga. Ya, ini sebetulnya sederhana, walaupun orang itu suka mencampur adukkan, tapi sebetulnya sederhana sekali toh ini sebetulnya, sederhana sekali. Ya. Saya sendiri misalnya, saya ini pendiri PKB termasuk. Saya ini salah seorang pendiri PKB. Bahkan sebelum dibicarakan di PBNU pada waktu itu, saya ikut serta memulai pembicaraannya bersama sejumlah kiai. Pertemuan pertama kali tentang partai politik baru ini di rumah saya di Rembang sana. Dan saya masuk tim untuk mempersiapkan berbagai macam dokumen fondasional untuk partai baru itu sebelum kemudian diserahkan kepada PBNU dan PBNU yang mendirikan partai itu. Ya. Dan saya tidak pernah keluar dari PKB sampai hari ini. Tapi sebagai ketua umum PBNU, saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam PKB.
ya, sebagai ketua umum. Ya, menyeret-nyeret NU dalam PKB nggak bisa. Sebagaimana halnya saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam partai yang lain, menyeret-nyeret NU untuk mendukung calon ini atau calon itu, ya, karena tidak diperbolehkan oleh norma organisasi. Jelas ya? Saya kira cukup. Teman-teman ya. Cukup teman-teman. Oh maaf, ini ada koreksi sedikit saya, baru tahu saya malah. Jadi ternyata lagu Yalal Waton itu ya sudah diterbitkan hak ciptanya atas nama Hajah Mahfudah Ali Ubed dan Hajah Hizbiyah Rohim dan kawan-kawan. Ini Nyai Mahfudah ini putra dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah, putri namanya, putri dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Abdul Wahab inilah sebetulnya pencipta dari lagu Yalal Waton. Ya, maka selanjutnya saya kira ditanyakan saja kepada Nyai Mahfudah ini boleh apa enggak. Kalau selama ini sih PBNU menyanyikan enggak pernah digugat sama beliau gitu, tapi kalau yang lain ya saya kira pemegang hak ciptanya Nyai Mahfudah Ali Ubed.